Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama, channel sahabat tani porang. Seperti biasa, aktivitas di kebun porang dan masih seputar porang. Pagi ini saya mau menyiangi gulma untuk persiapan pemupukan kedua. Saya menggunakan cara manual, nanti dicabut. Kali ini saya mau membahas tentang penyiangan gulma di kebun porang antara manual atau dicabuti dan dengan cara memakai herbisida. Jadi pemirsa, belum lebih lanjut, untuk sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, dan juga untuk sharing, kritik, saran bisa di kolom komentar. Jadi pemirsa, ini sebenarnya bukan kendala, emang hampir semua tanaman yang dibudidayakan itu dari penyiangan gulma itu memang sangat diperlukan. Begitu juga di porang. Seperti ini. Saya menggunakan sistem cabut karena luasan lahan saya tidak terlalu luas, jadi saya menggunakan sistem cabut untuk mengambil amannya. Itu untuk yang memiliki kebun yang luas, itu biasanya kalau menggunakan sistem cabut ini tidak efektif, untuk membutuhkan waktu lama dan tidak akan selesai. Jadi lebih baik menggunakan herbisida. Tapi kalau untuk saran saya, kalau mau yang menggunakan herbisida itu gunakan yang herbisida sistemik, bukan kontak, karena mengantisipasi kalau terkena daun porang atau batang porang, kalau sistemik itu tidak terlalu berefek pada tanaman, karena porang ini memiliki kadar air yang tinggi di batangnya maupun di daunnya, jadi tidak terlalu efektif. Yang penting kalau menggunakan herbisida kita kurangi dosisnya. Yang biasa menggunakan dosis 100 cc untuk satu tangki sprayer, itu bisa dikurangi separuh atau bisa lebih sedikit lagi, atau 40 cc untuk setiap satu tangkinya. Dan diusahakan menggunakan pengaman sprayer yang biasa dijual di toko-toko pertanian untuk meminimalisir terkena pohon. Sebenarnya seperti yang pernah saya lihat di Klangon, itu menggunakan herbisida sistemik. Ini porang ini walaupun terkena, dia akan cuma layu sebentar, kemudian dia pulih lagi. Tapi kalau menggunakan kontak, ini batang ini akan busuk, karena kontak itu racun kontak seperti Gramaxon atau Kontrakson itu efeknya langsung. Jadi bila terkena ini bisa langsung busuk di batang porang. Jadi lebih baik menggunakan herbisida yang sistemik
Bisa juga yang sistemik tapi selektif. Di banyak jenis dari herbisida itu bisa dipilih, atau nanti kalau waktu membeli bisa tanya-tanya ke penjualnya. Kalau untuk sistem manual memang lebih aman, tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti ini. Memang gulma itu sudah menjadi pengganggu utama di setiap tanaman yang dibudidayakan. Jadi tidak hanya di porang, dan porang itu juga membutuhkan penyiangan gulma bila dibudidayakan. Kadang ya ada juga yang membantah, nek jone wong neng alas e gak dijabuti sukete yuk urip. Tapi itu kan di hutan dan belum dibudidayakan, atau kita tidak mengharapkan hasilnya. Tapi ini ketika dibudidayakan kita mengharapkan hasil yang maksimal, karena dalam menanam itu kita kan mempunyai harapan hasil yang baik. Kalau kita biarkan gulmanya, ini pupuk dari tanaman itu sendiri akan banyak terserap oleh gulma, dan hasilnya juga akan tidak maksimal di tanaman utama atau tanaman yang dibudidayakan. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan petani yang menyiangi gulmanya atau ingin menyiangi gulmanya memakai racun herbisida, gunakan sistem racun sistemik, bukan racun kontak. Jadi kalau sistemik itu efeknya perlahan, makanya kalau di porang itu tidak terlalu berbahaya untuk tanaman, karena dia memiliki kandungan air yang banyak. Karena racun sistemik itu tidak terlalu efektif bila mengenai tumbuhan yang memiliki kandungan air yang tinggi atau yang banyak. Jadi contohnya kalau di rumput yang jenis seperti ini akan sulit mati bila terkena herbisida sistemik. Biasanya hanya akan mati sebentar di ujung-ujung, tapi untuk batang yang memiliki kandungan air yang tinggi seperti ini akan tetap hidup. Begitu juga di porang. Kandungan air di tanaman porang itu tinggi, jadi tidak terlalu berbahaya untuk tanaman porang. Tapi untuk menghindari efek yang tidak diinginkan, lebih baik dikurangi dosisnya. Demikian sedikit tip saran dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat budidaya porang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.